Bahwa kemudian ada yang bilang bahwa wah ini percuma gitu ya, latihan 3 tahun 6 bulan terus kemudian nggak bisa tampil di Piala Dunia. Iya, itu ada kerugian memang gitu ya, ada kerugian. Tapi skill individu atau kualitas yang sudah dimiliki oleh semua personel timnas U20 itu kan sudah milik mereka itu. Kita sudah fasilitasi selama 3 tahun 6 bulan untuk mereka berlatih, bermain dengan baik gitu ya. Dan sekarang batal Piala Dunianya, iya kita rugi. Kita kecewa nggak bisa tampil. Tapi kualitas pemainnya kan sudah bagus, sebagus ini gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin melanjutkan bahasan terkait Piala Dunia U20. Karena ketika kemarin saya mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo, itu kemudian banyak orang-orang yang komentar, oh jangan-jangan Mas Alif ditelepon intelijen beneran. Ya intelijen saya punya temen lah beberapa di sana gitu ya. Tapi ya nggak pernah bisa mengintervensi apa konten-konten saya di SeaWorld. Dan ada juga orang yang nuduh bahwa wah jangan-jangan ini sudah cair ini, cair. SeaWorld itu sejak awal sudah pernah saya bilang bahwa ini nggak ada cair-cairan, kita nggak ada donatur-donaturan gitu ya. Ya itulah kenapa kalau kita bandingkan SeaWorld dengan channel lain gitu ya, ini nggak ada kantor-kantor yang mewah gitu ya, staff-staff yang banyak nggak ada. Orang syuting ya syuting sendiri. Host-host di SeaWorld kalau mau syuting ya udah mereka syuting sendiri itu semuanya. Saya juga sama gitu ya. Saya nggak punya kameramen, udah tinggal on aja sendiri syuting gitu. Ya supaya apa? Ya supaya cukup untuk biaya operasional menyesuaikan dengan iklan gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang pernah ngasih, ya pernah ada beberapa, tapi jarang sekali, jarang-jarang. Kalaupun ada super thanks di YouTube gitu ya, kan ada fitur super thanks. Itu juga nggak banyak lah, ada cuma 50.000, 100.000. Sempat ada yang banyak kemarin sekali saya lihat ada orang yang kirim $55, itu memang luar biasa itu ya. Tapi ya cuma sekali aja. Sisanya ya nggak ada, dan semua ini ya bergantung kepada iklan yang tampil di channel ini. Dan semua pembiayaan di SeaWorld semuanya ya berdasarkan dengan penghasilan iklan, bukan dari cair-cairan. Sehingga respon saya, sikap saya itu nggak bisa diintervensi atau diarah-arahkan gitu. Sehingga ya semua konten-konten kami di SeaWorld kan menyesuaikan gitu. Karena ketika Pak Ganjar meminta maaf di Najwa Shihab kemarin, itu adalah respon yang positif yang harus saya apresiasi. Karena itu sebelumnya udah saya tuntut tuh, harusnya Pak Ganjar minta maaf. Nah kalau dia sudah minta maaf, masa iya masih mau saya jelek-jelekin? Kan enggak, kita harus fair gitu ya. Dan bagi saya pada intinya dalam politik itu kita harus menikmati setiap episodenya. Waktunya marah kita marah, waktunya kita apresiasi ya kita apresiasi. Waktunya ada yang salah kita kritik gitu. Yang menjengkelkan kan sebenarnya relawan-relawan Ganjar gitu, bukan Ganjarnya. Ya Ganjar salah juga lah, tapi relawan-relawannya ini yang parah gitu. Yang ketika ada pembatalan dan kemudian FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, narasi-narasi yang dibangun sama relawan Ganjar itu kan gila-gilaan gitu. Yang nyalahin Kanjuruhan lah, padahal itu salah sama sekali gitu ya. Yang bilang bahwa stadion kita masih belum siap katanya. Padahal jelas alasan FIFA itu situasi terkini, bukan soal stadion. Kalau alasan pembatalan adalah kita nggak siap stadionnya, itu pasti jawaban FIFA itu sama seperti jawaban ketika mereka memberikan pernyataan kepada Peru yang membatalkan Peru dari Piala Dunia U17 gitu, yang nggak siap infrastrukturnya. Pasti pernyataannya soal infrastruktur, tapi ini soal situasi terkini gitu. Jadi yang menjengkelkan sebenarnya relawan-relawan Ganjar itu gitu, yang ketika ada orang marah, kesel, mereka malah belain orang yang salah, kan menjengkelkan gitu ya. Orang lagi marah malah disalah-salahin, lo kok bisa? Kalau kalian melihat orang marah ya sudah redam gitu. Atau kita pahami bahwa kemarahan ini adalah kemarahan yang wajar gitu. Bukan malah kemudian membela orang yang salah ini gitu. Jadi yang menjengkelkan bagi saya sebenarnya ya relawan-relawan Ganjar. Iya enggak sih? Ya kalau saya pribadi terus terang sejak awal sudah saya bilang bahwa saya memang punya masalah pribadi dengan relawan Ganjar. Beberapa gitu ya. Yang memang memfitnah saya, yang mengatakan bahwa saya pernah menjadi biang kerok dari pengeroyokan Ade Armando misalkan. Ada tuh relawan Ganjar yang nggak gitu. Oh tampil terus orangnya di TV. Meskipun kalau tampil di YouTube view-nya nggak seberapa.
ada tuh orangnya tuh. Sampai mati dia nggak akan tenang gitu. Karena udah terlanjur ngefitnah saya gitu. Ya, jadi bagi saya dalam politik itu ya kita harus menyesuaikan juga. Nggak bisa, politik ini bukan agama gitu. Kecuali kita sudah berpartai. Misalkan kita sudah masuk ke Golkar, PDI Perjuangan atau Nasdem misalkan. Ya itu harus sepakat dengan instruksi partai. Tapi kalau kita orang biasa nggak punya partai ya harus bebas. Bebas aktif. Harus bebas kemana-mana gitu ya. Ya karena kalau soal urusan politik kan kita bisa lihat sebenarnya. Prabowo Subianto misalkan. Kurang sengit apa dengan Pak Jokowi. 2014, 2019 itu ucapan-ucapannya luar biasa kerasnya. Menyerang Pak Jokowi. Tapi akhirnya kan bisa jadi menteri gitu ya. Ma'ruf Amin juga sama. 2017 dia mengeluarkan sikap atau fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahok adalah penista agama. Yang kemudian memunculkan demonstrasi 411 dan 212 sampai kemudian hampir berujung kepada pelengseran presiden. Tapi akhirnya kan dia jadi cawapres itu. Nah ketika jadi cawapres, wah saya apresiasi juga tuh langkah-langkah dia. Apa yang sudah dia lakukan ketika debat di Pilpres misalkan. Itu ya harus kita sesuaikan gitu kondisinya gitu. Nah hari ini kondisinya memang sudah bukan soal kemarahan atau kesedihan lagi gitu. Kalau kita ngelihat dari Hoki Caraka yang sudah bisa tampil di Deddy Corbuzier gitu ya, dengan sikap yang sudah agak lebih bisa menerima kenyataan bahwa kita sudah gak bisa main di Piala Dunia U20, kan mestinya kita juga ikut berubah gitu. Ya pemainnya aja udah berubah, masa iya penontonnya masih nggak berubah? Masih emosi, masih marah-marah. Kan aneh gitu. Dan Hoki Caraka juga saya lihat dia sudah bisa berbicara soal masa depannya dan tujuan-tujuannya gitu. Di Deddy Corbuzier dia menjelaskan bahwa dia ingin bermain di liga luar negeri untuk mendapatkan liga yang kompetitif. Itu kan artinya dia sudah move on dengan masalah soal batalnya Piala Dunia U20. Ya masa kita belum? Kan repot gitu. Dan hikmahnya bagi saya ketika Hoki berbicara di Deddy Corbuzier, mungkin ini akan menjadi satu pemicu bagi PSSI dan pemerintah untuk lebih mendengarkan keinginan para atletnya gitu. Mereka ingin main di luar negeri, mereka ingin liga yang lebih kompetitif. Ya fasilitasi lah. Ya meskipun sebenarnya salah satu tujuan dari diadakannya Piala Dunia U20 di Indonesia itu ya tujuannya untuk ini. Untuk perekrutan gitu, karena Piala Dunia U20 ini nggak seheboh yang senior gitu ya, yang nggak ada Messi-nya, Ronaldo-nya nggak ada tuh. Ini kan timnas under 20 gitu ya. Dan ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk perekrutan, sehingga ini bukan soal menang kalah, bukan soal siapa juara dan enggak gitu ya, bukan soal Indonesia bisa sampai ke babak selanjutnya atau enggak, tapi soal perekrutan. Karena kalau kita main, timnas kita main, kemudian itu ditonton oleh misalkan agen-agen klub sepak bola di Eropa, itu bisa membuka peluang bagi mereka untuk merekrut anak-anak ini. Itu tujuan diadakannya Piala Dunia U20 di Indonesia, supaya kita punya peluang, punya kans untuk mengorbitkan anak-anak muda ini bermain di liga yang lebih kompetitif misalkan gitu ya. Itu tujuan yang paling utamanya. Tapi karena sekarang Piala Dunia itu batal gitu ya, sudah nggak bisa dilaksanakan di Indonesia dan timnas kita tidak bisa ikut misalkan, ya sudah kita pakai jalur yang manual gitu untuk mengorbitkan anak-anak ini. Gimana caranya? Ya banyak caranya masih gitu ya. Misalkan seperti Erick Thohir sebagai salah satu orang Indonesia yang pernah menjadi presiden Inter Milan misalkan. Kan jaringannya pasti masih ada, staf-stafnya pasti masih ada di sana. Minimal ya kenalan-kenalan atau teman-temannya pasti masih banyak di sana. Sehingga ya mestinya dia bisa membantu keinginan anak-anak ini gitu ya. Dan kalau misalkan di luar Erick Thohir misalkan, perusahaan-perusahaan lain juga misalkan juga bisa bantu dari pihak swasta. Misalkan seperti perusahaan Dua Kelinci yang katanya punya kerjasama dengan Real Madrid misalkan. Ya mereka bisa bantu misalkan mengajak timnas, mengajak pemain Indonesia yang muda-muda untuk tampil atau training di Real Madrid misalkan, difasilitasi menjadi bagian dari kerjasama atau kontrak misalkan. Atau Garuda Indonesia pernah menjadi sponsornya Liverpool kalau nggak salah, atau di Liga Inggris gitu ya. Itu kan bisa juga membuka peluang misalkan nanti difasilitasi anak-anak kita bisa tampil di sana atau training di sana, atau berapa bulan main gratis misalkan untuk ditawarkan gitu ya, untuk mengasah skill mereka kan bisa. Jadi masih ada banyak cara, dan ini bagi saya adalah suatu cara terbaik tercepat untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia.
Dan ini juga dulu pernah saya sampaikan kepada beberapa pihak atau elit di Indonesia gitu ya, pihak-pihak terkait yang sempat nanya gitu kenapa timnas kita ini nggak maju-maju. Karena solusi atau cara tercepatnya adalah mengirimkan pemain kita ke luar negeri gitu. Supaya mereka punya kesempatan untuk bermain di liga yang kompetitif. Supaya mereka skillnya itu bagus, mentalnya bagus, sehingga nanti ketika mereka main membela timnas Indonesia, itu jadinya juga bagus. Itu yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Makanya Jepang itu kan pemainnya juga sudah banyak di Liga Eropa gitu ya, di Bundesliga, di Italia sempat ada gitu ya. Sekarang yang dari Korea Selatan yang terkenal di Tottenham Hotspur itu ada Son. Itu juga ketika bermain di membela timnasnya, timnas Korea, itu kan juga tampil luar biasa. Sehingga terobosan-terobosan inilah yang mungkin perlu kita laksanakan ke depan. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga menunjukkan pemikiran-pemikiran yang arah ke sana gitu, bahwa ketika mereka sudah batal, ketika kita sudah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, Presiden tetap memperlihatkan niat baiknya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada, yang sudah dipersiapkan selama 3 tahun 6 bulan ini. Di mana Pak Jokowi itu kepada Hoki Caraka sempat mengatakan bahwa timnas yang sudah dibubarkan hari ini itu nantinya akan disatukan menjadi satu tim gitu ya. Itu kan niat baik gitu. Meskipun menurut saya itu kurang pas gitu. Karena yang pas tadi adalah mengorbitkan setiap pemain itu untuk bisa bermain di Liga Eropa. Kalau menyatukan mereka ke dalam sebuah tim, tapi mainnya kemudian tetap di Liga Indonesia, itu kayaknya kurang gitu ya, kurang pas lah ya, karena ya gak sesuai gitu, sehingga itu menurut saya kurang pas. Tapi ya namanya presiden gitu ya, mungkin Pak Jokowi belum mendapatkan masukan-masukan yang benar gitu ya, atau mungkin beliau kurang tahu soal bagaimana meningkatkan skill individu setiap pemainnya gitu, sehingga muncul dengan inisiatif atau ide untuk menyatukan mereka ke dalam satu tim gitu. Karena ini nggak bisa gitu. Kalaupun bisa dilakukan jadi satu tim, jadi tim Istana misalkan, atau tim RI berapa gitu ya, itu nanti kan mainnya di Liga 1 juga, di Liga Indonesia juga. Ini kurang berkualitas gitu, sehingga bagi saya lebih pas kalau mereka ini dikirim ke luar negeri gitu. Dan di luar itu saya juga ngelihat bahwa Hoki Caraka yang kemarin ini begitu emosional gitu ya, ngata-ngatain Pak Ganjar, ya nggak ngata-ngatain sih, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Itu sekarang juga sudah melalui apa namanya fase baru gitu, melalui kenyataan yang baru bahwa hari ini dia sudah dipanggil ke timnas SEA Games untuk 2023. Bulan Mei mendatang kita akan tampil di SEA Games gitu. Jadi Hoki Caraka sudah dipanggil untuk bergabung dengan timnas U23 untuk tim SEA Games gitu. Dan dia sudah menjalani latihan gitu. Sehingga ya kita juga harusnya move on dengan isu-isu baru atau dengan situasi yang terbaru sekarang. Misalkan kalau Hoki sudah salah satu pemain timnas U20 sudah bergabung dengan timnas SEA Games misalkan, ya kita harus dukung dia gitu. Ya kalau dia sudah bisa apa namanya move on, kenapa pendukungnya masih enggak? Kan itu pertanyaannya. Bahwa kemudian ada yang bilang bahwa wah ini percuma gitu ya, latihan 3 tahun 6 bulan terus kemudian nggak bisa tampil di Piala Dunia. Iya, itu ada kerugian memang gitu ya. Ada kerugian. Tapi skill individu atau kualitas yang sudah dimiliki oleh semua personel timnas U20 itu kan sudah milik mereka itu. Kita sudah fasilitasi selama 3 tahun 6 bulan untuk mereka berlatih, bermain dengan baik gitu ya. Dan sekarang batal Piala Dunianya, iya kita rugi. Kita kecewa nggak bisa tampil. Tapi kualitas pemainnya kan sudah bagus, sebagus ini gitu. Ya mestinya itu nggak terlalu rugi-rugi banget lah. Sama seperti misalkan kerugian stadion sudah terlanjur direnovasi misalkan gitu ya. Tapi kan stadionnya jadi bagus gitu. Rugi karena nggak bisa dipakai, tapi jadi bagus. Ya sudah, tetap aja ada apa namanya manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan dari timnas U20 saya juga ngelihat bahwa masa depan mereka ini masih panjang, dan kalau saya ngelihat rekam jejak permainan mereka itu juga sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Di Piala Asia bulan kemarin gitu ya, mereka kan sudah tampil luar biasa, menahan imbang tuan rumah Uzbekistan 0-0 gitu. Dan kemudian menang lawan Suriah 1-0, lalu kalah dari Irak 0-2.
Tapi kalahnya ini bukan kalah-kalah yang telak banget gitu. Nggak kalah-kalah yang memalukan, yang sampai 4-0 atau 7-0 seperti MU. Enggak. Kalahnya ini masih ada serangan-serangan, masih ada peluang-peluang yang diciptakan. Cuma memang kurang beruntung saja gitu. Sehingga kalah 0-2. Tapi ini adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa gitu. Dan Indonesia gagal melalui fase grup. Ya karena urusan head to head aja dengan Irak gitu. Seandainya bisa menahan imbang Irak, mungkin kita yang lolos. Dan kabar baiknya gitu ya, kita akhirnya bisa tahu bahwa ternyata yang satu grup dengan timnas Indonesia U20 ini adalah tim negara yang memang sangat-sangat luar biasa. Karena ada Uzbekistan, Irak, dan Suriah gitu. Nah, di final gitu ya, final Piala Asia 2023 itu finalnya mempertemukan Uzbekistan dengan Irak. Dan satu-satunya gol yang membuat Uzbekistan itu menjadi juara Piala Asia itu adalah gol penalti. Itu kan artinya gitu ya, kita sudah bisa menahan imbang Uzbekistan itu ya luar biasa gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita dari timnas U20 memang sudah berkembang cukup jauh, sehingga ini bagi saya tidak bisa disebut sebagai kerugian karena persiapan yang sudah dilakukan oleh semua tim selama 3 tahun 6 bulan itu benar-benar memberikan kualitas yang terbaik kepada setiap pemain yang sudah ikut dalam pelatihan dan persiapan Piala Dunia gitu. Bahwa kita nggak jadi ikut Piala Dunia memang itu agak menyesakkan, mengecewakan, tapi karena ini sudah menjadi kenyataan ya kita harus tetap lanjutkan perjalanan ini untuk perbaikan timnas Indonesia ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.